Halo, ketemu lagi dengan Indonesia Mengajar ABK. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah reinforcement. Satu topik yang sebenarnya pembahasannya bisa panjang ya. Eh, Sebelum kita mulai, perkenalkan Indonesia Mengajar ABK adalah sebuah komunitas di mana mengajak orang tua, terapis, dan guru untuk berdaya berpikir, gitu ya. Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas reinforcement atau dikenal dengan sebagai penguat. Apa yang dia kuatkan? Perilaku. Perilaku apa yang dikuatkan? Perilaku positif atau negatif. Nah, perilaku positif atau negatif ini pandangan sosial ya, pandangan sosial. Padahal perilaku yang ini dia dikuatkan oleh sesuatu dari luar individu, sesuatu dari luar individu tersebut, sehingga memunculkan satu perilaku tertentu, ya. Saya katakan perilaku tertentu, positif atau negatif itu tergantung pandangan luar. Contohnya seperti ini. Perilaku yang dikuatkan dari sebuah situasi adalah melompat-lompat. Fungsi dari melompat ini bisa jadi karena dia cemas, atau fungsinya lain adalah tepuk tangan. Tepuk tangan. Fungsinya bisa jadi karena dia sensory overload gitu ya, atau berjalan berputar. Nah, kita sebagai society atau sebagai masyarakat memandang itu sebagai positif atau negatif. Tapi untuk individu tersebut, perilaku itu muncul sebagai komunikasi, pertahanan diri, dan lain sebagainya gitu, yang dikuatkan oleh ada satu situasi. Nah, penguat dari perilaku ini ya, bisa jadi sesuatu yang positif atau negatif juga gitu, menurut pandangan masyarakat gitu. Misalnya nih, penguat yang kita anggap positif atau negatif. Intinya, reinforcement itu menguatkan sebuah perilaku. Nah, bentuknya apakah negatif atau positif itu berdasarkan pandangan masyarakat. Misal, masyarakat bilang hadiah, pemberian hadiah, gitu ya, akan menguatkan sebuah perilaku. Padahal bisa jadi juga apa? Kalau misalnya kita kasih punishment, hukuman, perilakunya tetap naik gitu ya. Walaupun kita mungkin berpikir harusnya perilaku itu tidak naik. Ingat aja rumusnya, ketika ada satu perilaku menguat, ya, satu perilaku naik gitu, menguat. Saya kasih warna yang berbeda ya. Satu perilaku naik, maka perilaku tersebut itu sudah memiliki penguat gitu ya. Baik itu menurut kita perilakunya negatif atau positif, perilaku tersebut berulang kali terjadi, maka ada penguatnya. Kalau kita bilang, oh saya sudah kasih hadiah kok gitu, tapi kok perilaku negatifnya tetap naik ya gitu. Bisa jadi hadiah ini yang membesarkan, atau kita bilang, oh saya sudah kasih hukuman kok, tapi kok masih perilaku itu berulang. Bisa jadi punishment ini yang jadi penguatnya gitu. Jadi kita tidak bisa sesederhana bilang bahwa reinforcement itu adalah reward. Bukan ya, reward ini hadiah. Yang kita sendiri maknai itu sebagai hadiah. Bisa jadi hadiah ini tidak memiliki makna sebagai hadiah bagi si penerima. Gitu. Karena
hadiah itu harus ada dasar motivasinya juga. Ada nggak motivasi orang tersebut atau individu tersebut terhadap hadiah yang dikasih? Motivasinya untuk apa? Untuk si hadiah tersebut mengambil, memakan, kemudian bermain dengan hadiah tersebut, whatever. Jadi harus dipisahkan hadiah yang kita kasih, let's say makanan, minuman, aktivitas. Maka di sini itu sebenarnya kita tidak melihat makanan, minuman, dan aktivitas itu sebagai semata-mata sebagai hadiah. Tapi kita lihat dulu, kalau misalnya si hadiah ini membuat motivasi dia untuk mengambil menjadi naik, motivasi dia untuk memakannya jadi naik, motivasi dia untuk memainkannya jadi naik, maka si hadiah tersebut sudah berperan sebagai reinforcement. Tapi kalau belum, maka hadiah ini tidak ada maknanya. Itu kenapa ketika orang kasih hadiah, harus dilihat motivasinya di sini. Kalau dikasih hadiah terus anaknya nggak ngambil, bisa jadi tidak ada motivasi terhadap hadiah tersebut. Misalnya, Bu Sinta, anak saya itu suka sekali dengan kue, tapi ketika satu kali saya kasih kue, dia nggak mau gitu. Hadiah si kue tersebut tetap jadi hadiah, tapi tidak ada motivasinya untuk memakannya. Jadi dia tidak punya peran apa-apa gitu. Atau si hadiah ini kita kasih kue, anaknya memakannya, tapi tidak menjadi penguat terhadap perilaku yang kita inginkan. Hanya sebagai hadiah untuk anak itu memakannya, motivasi untuk memakannya ada, tapi motivasi dia untuk melakukan perilaku yang kita inginkan tidak ada, gitu ya. Jadi reinforcement itu harus dilihat dari satu kesatuan yang utuh agar bisa memiliki makna yang sesuai. Kemudian misal kita mengatakan bahwa si hadiah ini memiliki si reinforcement ini memiliki ketergantungan, memiliki keterbatasan, yaitu atau hal yang tidak baik, yaitu ketergantungan. Ini tidak akan terjadi kalau kita tahu namanya extinctions atau pengurangan atau penghilangan. Nah, ini harus dengan perencanaan. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita bilang, oh anak ini sudah ketergantungan, saya akan menghilangkan makanan tersebut, atau saya akan gantikan makanan tersebut, atau saya akan membuat si makanan tersebut menjadi lebih rendah penguatannya gitu ya. Itu semua harus dengan perencanaan gitu. Teknik extension ini juga ada banyak gitu ya. Kita bisa pakai variabel, kita bisa pakai token juga bisa salah satu caranya, atau kita bisa pakai pairing. Jadi kita mau menghilangkan makanan dengan digantikan dengan pujian misalnya gitu. Jadi si reinforcement itu menjadi ketergantungan itu tidak akan terjadi gitu ya. Itu tidak akan bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita sudah mencoba mengganti-ganti hadiahnya, tapi anaknya tetap tidak mau mengerjakan misalnya. Jadi reinforcement versus kemampuan. Jadi kalau misalnya anak ini nggak suka dengan tugas A, maka mengganti-ganti reward
untuk mencari reinforcement tidak akan punya kekuatan yang tinggi karena motivasi anak itu untuk mengambil reward itu karena dia tahu ya, dia tahu si reward ini tujuannya adalah untuk dia mengerjakan tugas. Nah ini kita sebagai guru dan orang tua harus paham betul ya, penggunaan reinforcement dan reward ini tidak untuk memanipulasi anak. Anak itu tahu persis apa yang akan terjadi. Gitu. Jadi kalau kita misalnya mengganti-ganti reward untuk mencari reinforcement yang tepat untuk anak, dan anak tetap tidak mau mengerjakan tugasnya, karena dia tidak memiliki motivasi yang cukup kuat untuk melakukan tugas tersebut, maka tugas ini yang harusnya kita detailkan. Jadi bukan si motivasinya kali yang kurang atau rewardnya kali yang kurang gitu ya. Itu terus yang kita fokuskan, sedangkan bisa jadi tugas ini nilainya lebih besar dibandingkan nilai dari si reward. Jadi dia lebih milih untuk tidak ngerjain tugasnya. Walaupun rewardnya udah kita kasih, menurut kita udah gede gitu ya, udah besar gitu ya, tapi dia tetap tidak mau. Jadi jadi si tugasnya ini yang kita detailkan sekecil mungkin sampai nanti muncul namanya kepercayaan diri. Kemudian sampai muncul motivasi sendiri dari tugas tersebut karena dia udah percaya diri, gitu. Jadi pisahkan antara reinforcement dan kemampuan tugas. Karena kalau kita fokus di situ, di sini ya, di hal ini dan mencari reinforcementnya dan tidak membuat ini menjadi mudah gitu ya, maka kita bisa menghabiskan waktu terlalu lama di sana, gitu. Oke, ini penjelasan singkat mengenai reinforcement. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Bye-bye.